I'm Ari. Today we are going learn about simple past. Okay. It's been simple present, simple continuous, simple perfect, and today we are going simple past. What is simple past? The next tenses at my listen. The function simple past adalah fungsinya menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Nah, masa lampau. Jadi kalau ada kalimat yang menyatakan waktunya itu masa lampau, itu kalimat simple past. Sementara untuk time signal, keterangan waktu yang digunakan untuk mengetahui kalimat itu simple past, masa lampau atau bukan, itu ada yesterday, last night, this morning, bla 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 bla, ago, bla 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 bla, last, seperti 2 years ago, 3 years ago, last week, last month, last year. Itu time signal. Nah, untuk formatnya, untuk kalimat positif itu adalah dengan verb 2. Nah, sementara untuk kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb 1. Balik lagi ke verb 1. Jangan sampai kebalik ya. Untuk kalimat positif verb 2, kata kerja bentuk kedua. Untuk kalimat negatif dan interrogatif, pertanyaan gitu, menggunakan verb 1, kata kerja bentuk ke-1. Jangan sampai kebalik, ingat-ingat ini. Nah, untuk subjeknya sendiri, kalian pasti udah pada tahu kan? Ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, pokoknya kalau subjek begitulah, gampang itu mas. Oke, setelah kita tahu fungsi simple past dan time signal, keterangan waktu yang digunakan untuk kalimat simple past, kita akan ke contoh verb 2. Beberapa contoh kata kerja bentuk kedua. Itu ada swam, ada bought, ada at, when, send, come. Seperti itu. Nah, kita akan ke contoh format kalimat positif. Itu ada subjek, verb 2, kata kerja bentuk kedua, lalu time signal, keterangan waktu. Untuk kalimat negatif, ada subjek, terus didn't atau did not, dan verb 1, lalu keterangan time signalnya, jangan lupa. Nah, untuk kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan, itu formatnya did atau didn't, lalu subjek, dan menggunakan verb 1, kata kerja bentuk ke-1, sama dengan kalimat negatif. Jangan lupa di belakangnya ada keterangan signal, keterangan waktu maksudnya, time signalnya. Nah, kita akan ke contoh example kalimat positif. Formatnya verb bentuk kedua, jangan lupa. Budi pergi ke pasar kemarin. Budi went market yesterday. Nah, di sini when-nya verb bentuk kedua. Jangan lupa yesterday itu time signal. Nah, contoh kedua. Temanku membeli HP baru minggu lalu. My friend sebagai subjek bought new smartphone last week. Nah, my friend bought new smartphone last week. Bought-nya ini verb kedua menggantikan verb satu by. Kan kalimatnya kalimat positif. Sementara last week itu time signalnya. Nah, untuk contoh ketiga, mereka mengirim surat 3 hari yang lalu. They sent letter 3 days ago. They send-nya di sini verb bentuk kedua. Perhatikan, send-nya di sini verb bentuk kedua. Letter 3 days ago, 3 hari yang lalu. Mereka mengirim surat 3 hari yang lalu. Nah, time signalnya 3 days ago. Oke, next kita akan ke contoh example kalimat negatif dan kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan. Ini formatnya verbnya verb ke-1, balik lagi ke verb 1 bukan verb 2. Ingat-ingat nih, untuk kalimat simple past, untuk kalimat negatif dan interrogatif, kalimat pertanyaan, verbnya verb ke-1 bukan verb kedua. Nah, contoh, kami tidak berenang minggu kemarin. We didn't swim last week.
We didn't swim last week. Ada didn't-nya ya, didn't swim. Swim-nya ini verb ke-1. Ingat-ingat, last week time shift-nya minggu kemarin. Untuk contoh keduanya, mereka tidak datang di pesta tahun lalu. They didn't come party last year. They sebagai subjek, didn't come, tidak datang, party last year. Last year-nya itu time shift-nya. Untuk contoh kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan tetap sama. Formatnya menggunakan verb 1. Balik lagi, bukan verb 2 ya. Verb 2 hanya untuk kalimat simple past, kalimatnya kalimat positif. Nah, contohnya, apakah kamu makan tadi pagi? Did you eat this morning? Did you eat this morning? Nah, did-nya itu, apakah kamu makan tadi pagi? Did you eat? Eat-nya tetap verb 1, bukan verb 2. This morning, apakah kamu makan tadi pagi? This morning-nya itu time signal. Nah, untuk contoh kedua kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan, apakah kamu tidak mengajar kemarin? Didn't you teach yesterday? Kalau ini kan, apakah kamu tidak mengajar? Nah, jadi bukan pakai did, pakai didn't. Didn't you teach yesterday? Nah, you-nya ini subjek, teach tetap verb 1, bukan verb 2. Yesterday, kemarin, itu time signalnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, untuk kalimat positif menggunakan verb 2. Untuk kalimat negatif dan interrogatif kembali lagi ke verb 1. Verb 2 hanya dipakai di kalimat positif. Oke, thank you so much for watching this video. Thank you, see you.